Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, jumpa kita, majelis kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjalanan sirah nabawiyah kita dengan melihat perkembangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai diterima di luar kota Mekah. Kalau teman-teman melihat daripada pertemuan yang lalu, bagaimana utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Mus'ab bin Umair, masya Allah berhasil sukses menyebarkan Islam di kota Madinah. Saya tidak mengulang, lihat saja pelajaran di bulan lalu. Akhirnya datang dari kota Madinah itu berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya baiat Aqabah yang kedua, yang mana isinya adalah mengajak diantaranya, ya Rasulullah, aqbil ilaina. Ya Rasulullah, datanglah ke kota Madinah, karena tidak ada lagi yang ditemukan di kaum yang namanya Aus dan Khazraj, ini dua kabilah yang di kota Madinah, kecuali semuanya sudah Islam. Di dua kabilah ini. Maka Rasulullah memberikan syarat. Andai aku berangkat ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, apakah kalian akan menjagaku seperti menjaga keluarga kalian sendiri? Mereka jawab, iya. Andai aku pindah ke Madinah, apakah kalian akan menjaga hartaku seperti kalian menjaga harta kalian sendiri? Mereka jawab, iya. Ini simpan dulu ya, karena nanti kata-kata ini akan kita ulang ketika akan perang Badar. Iya, ingat dulu kata-kata ini. Jika aku ke Madinah, apakah kau akan menjagaku seperti menjaga keluargamu? Apakah menjaga hartaku seperti menjaga harta kalian? Semua menjawabnya, iya. Terus bertanya, seandainya aku bisa melaksanakan apa yang kau inginkan, menjagamu seperti menjaga keluargaku, menjaga hartamu seperti menjaga harta kami, apa yang akan didapatkan? Jawaban Rasulullah pendek, al-jannah, sorga. Mereka sangat bahagia mengatakan, gak ada masalah. Kalau sudah jannah mah, masya Allah, gak ada masalah. Apapun bandingannya di dunia ini, kalau sudah berbicara sorga, selesai. Kalau ngelihat para sahabat, masya Allah, tabarakallah. Ini pun saya mampir sedikit ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar seorang laki-laki sahabat Rasul namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah. Abu Dahdah ini masya Allah sangat terkenal memiliki kebun di kota Madinah yang disebut dengan kebun Abu Dahdah. Kan kita pun banyak nama bakso, bakso ini, bakso ini, bakso ini. Tapi mungkin buat kita bakso yang enak ini. Tapi buat teman kita, kurang cocok, saya mah baksonya cocoknya ini. Temannya lagi, saya nggak cocok ini ya cocok ini, saya cocoknya bakso ini, bisa jadi begitu. Bayangkan kalau ada orang mengatakan satu bakso itu semua bilang ini paling enak, kayak gitu tuh. Sepakat. Iya. Ini kalau sudah berbicara tentang kebun kurma miliknya Abu Dahdah, semua sepakat ini kurmanya enak. Kurmanya top. Bahkan orang-orang selalu free order lah kalau zaman sekarang mah gitu ya. Kalau mengatakan nanti kalau panen, kalau sudah kami pesen ya. Jadi sebelum berbuah itu sudah banyak yang pesan. Terkenal ataupun kebun Abu Dahdah. Di dalamnya diperkirakan ada 600 pohon kurma. Dan di dalamnya ada rumah tempat istirahat. Bayangkan ya, indah ya, kebun, masya Allah. 600 pohon kurma, di dalamnya ada rumahnya, pokoknya itu angan-angan luar biasa. Teman-teman, apa yang terjadi? Simpanlah Abu Dahdah yang memiliki kebun. Ada orang yang mengurus anak yatim. Orang ini mengurus anak yatim, qadarullah, tetangganya ini punya kebun kurma, tapi punten, kebun kurmanya itu bukan kurma yang kayak memang serius 600 pohon, 100 pohon, tidak. Ya kalau saya tanya di rumah teman-teman ada pohon-pohonan gak kira-kira? Kan ada pepohonan. Taruhlah dia itu cuman pohon kurma yang memang bukan diperuntukkan untuk menjadi kebun, hanya ditanam saja. Dan yang namanya kurma miliknya itu, pohonnya masuk ke lahan
orang yang mengurus anak yatim. Teman-teman bisa bayangkan kalau ada kelapa yang nggak lurus tapi kelapanya bengkok gitu ya. Nah bengkoknya itu masuk ke tanah punya anak yatim, tanahnya. Otomatis kan kalau buahnya turun di sana, semua di sana. Pengurus anak yatim bilang sama tetangganya, kalau boleh ini, karena ini masuknya ke lahan kami, tolong halalkan ya. Kalau anak-anak kami tiba-tiba ada kurma jatuh terus makan. Kalau anak kami tiba-tiba metik, yang namanya anak-anak itu metik kurma, tolong dihalalkan. Apa jawaban? Gak boleh, haram. Ini milik saya. Oh punten kalau gitu, saya belilah. Satu pohon ini saya beli berapa? Padahal itu pohon juga sama yang punyanya bukan diperuntukkan untuk apa? Bukan diperuntukkan untuk kebun. Hanya untuk apa? Ya kalau kayak kita menaruh pohon kelapa di rumah kita memang cuma satu. Ya sebagai hiasan saja. Sebagai variasi rumah aja. Tiba-tiba dia katakan tidak boleh. Ini adalah haram, jangan diambil. Yang kedua tidak akan pernah saya jual. Ngadulah kepada Rasulullah. Si penanggung jawab yatim ini. Ya Rasulullah ini ada tetangga begini. Oh iya kalau gitu panggil tetangganya, dipanggil. Apa yang diucapannya? Rasulullah katakan, mau nggak kau hadiahkan kurma ini? Tidak ya Rasulullah, hadiahnya gantinya adalah kebun kurma di sorga. Subhanallah. Dia bilang apa? Tidak ya Rasulullah. Sekali tidak tetap tidak. Tidak diberikan dan tidak dijual. Padahal yang nanya siapa tuh? Emang kalau sudah tingkat nggak ngasih mah ya begitulah kira-kira. Iya. Kayaknya kalau dosanya dipinta aja nggak dikasih tuh. Iya. Padahal sudah dibandingkan dengan sorga. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu kamu satu pohon, kamu infakkan, kamu hadiahkan, pahalanya sorga. Tidak ya Rasulullah. Terdengar oleh Abu Dahda. Kata Abu Dahda, ya Rasulullah, berlakukah jika saya membeli pohon itu, lalu saya hadiahkan kepada anak-anak yatim ini, apakah berlaku untuk saya pohon kurma atau kebun kurma di sorga? Kata Rasulullah, berlaku ya Abu Dahda. Baik, bakin. Baik. Saya akan laksanakan. Colek tuh orang tadi. Kamu kenal aku gak? Iyalah aku kenal kamu Abu Dahda. Iya, syukur kalau kamu kenal aku Abu Dahda. Tapi kamu kenal apa yang membuat aku terkenal? Ya iyalah kamu punya kebun kurma yang namanya kebun Abu Dahda. Kamu tahu di dalamnya ada berapa? Saya tahu karena sudah masyhur 600 pohon kurma. Kamu tahu di dalam pohon kurma itu, di dalam kebun itu ada apa? Saya tahu ada rumah yang megah indah. Jawabannya, saya mau minta kepada kamu, dijual enggak pohon kurma yang satu itu yang masuk ke tanah anak yatim? Tidak. Mau tukeran enggak? Dengan apa? Dengan kebunku 600 pohon kurma bersama rumahnya. Tukar dengan satu pohon. Subhanallah. Dia katakan bercanda? Tidak. Serius. Allahu Akbar, ditukar itu. Satu pohon kurma ditukar dengan 600 pohon kurma yang sangat terkenal buahnya, yang di dalamnya pun ada rumahnya, nyaman, tenang, nikmat, deal, ditukar. Setelah itu langsung mengatakan, hai fulan yang mengurus anak yatim, ini sudah milik saya wakafkan dan saya hadiahkan untukmu. Selesai, datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, itu sudah saya miliki dan sekarang sudah saya hadiahkan. Kata Rasulullah, kamu beli pakai apa? Saya tukar ya Rasulullah. Dengan apa? 600 pohon kurma. Yang mana? Kebun Abu Dahda. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rabihal bayi Abu Dahda. Rabihal bayi Abu Dahda. Rabihal bayi Abu Dahda. Sungguh beruntung, perdagangan yang paling hebat adalah perdagangan Abu Dahda. Kenapa? Fokusnya adalah kemana teman-teman? Surga. Datang ke istrinya langsung mengatakan, istriku, ayo sekarang kita tinggalnya jangan di sini lagi. Kenapa? Ini kurma kebunnya udah dijual. Terus rumah samanya sudah dijual. Jadi apa? Ini semua bukan milik kita. Terus kemana kita pindah? Tempat yang satunya lagi.
Kebun yang satunya lagi kita pindah ke sana. Padahal ini kebun yang paling baik. Siapa yang belinya? Jawabannya Allah yang telah membelinya dengan surga. Diceritakan dari awal. Apa kata istrinya? Dengan tegas mengatakan istrinya, Rabihal bay'a ya Aba Dahdah. Sama gayanya kata-kata Rasulullah. Sungguh perdagangan yang menguntungkan untukmu hai Aba Dahdah. Tapi ingat wahai Aba Dahdah, jika kau mendapatkan istana di sorga kebun kurma yang indah itu, jangan tinggalkan aku, ajak aku bersamamu. Itu istrinya sama. Luar biasa itu. Coba kalau sekarang ada laki-laki suaminya bawa mobil, pulang jalan kaki, mana mobilnya? Diwakafkan udah ke masjid. Kira-kira istrinya bilang apa? Rabihal baik. Begitu apa enggak kira-kira? Kayaknya enggak ada kata-kata Rabihal baik. Yang ada mungkin marah-marah, bentang-bentang. Ya itu beda sama kita. Keyakinan yang kuat di dalam hati. Nah ini, kalau sudah dikatakan sorga, mentok semuanya teman-teman. Mentok. Ketika ditanya dengan ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan kalimatnya, ya Rasulullah, andai aku menjagamu seperti menjaga keluargamu. Andai kami menjagamu seperti menjaga keluarga kami. Menjaga hartamu seperti menjaga keluarga ataupun harta kami. Apa yang kami dapatkan? Satu kalimat, al-jannah, sorga. Bakin ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Siap. Masya Allah. Melihat masalah ini, orang-orang kafir sudah mencium bau yang kurang enak buat mereka. Kenapa? Ini kayaknya makin sukses ini Muhammad dalam dakwah. Apalagi pada tahun itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Kalau teman-teman melihat sebelumnya, hijrah itu terjadi 3 kali. 1 ke Habasyah, yang kedua ke Habasyah, yang ketiga ke Madinah, yang dulu namanya Yathrib. Hukumnya hijrah ke Habasyah itu adalah mubah, boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Yang mau berangkat ke Habasyah, monggo silahkan. Nyaman, tenang, tentram di sana karena di situ ada raja yang tidak pernah berbuat zalim dan raja di situ raja yang adil. Berangkatlah. Yang mau silahkan. Tahun berikutnya Rasulullah bukan perintah, siapa yang mau ke Habasyah berangkat. Jadi yang mau saja. Tapi kalau untuk ke Madinah, Rasulullah mewajibkan bagi setiap muslimin muslimat untuk berangkat kemana? Ke Madinah. Hijrah itu perintah. Al-amr. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Hijrah. Maka pada waktu itu apa yang terjadi? Mulailah ada perintah untuk berhijrah. Tapi Rasulullah katakan kalian duluan berangkat. Kenapa? Saya nanti kalau sudah dipastikan semua sudah berada di kota Madinah, baru kami berangkat. Masya Allah. Jadi begitu orang-orang kafir Quraisy melihat orang-orang berangkat ke kota Madinah. Berangkat ke kota Madinah baik secara sembunyi-sembunyi. Punten, orang-orang Madinah dengan mengatakan ucapannya apa? Oh berangkat ke Madinah, tenang. Yang penting pimpinannya jangan dulu berangkat. Maksudnya kepada siapa? Rasulullah. Yang penting Rasulullah pegang. Jangan sampai keluar. Rasulullah yang dipegang. Itu kejadiannya teman-teman semuanya. Apa yang terjadi? Na'udzubillah, orang-orang kafir Quraisy punten berpikir mengatakan ini harus ada perkumpulan dan ini harus ada musyawarah. Musyawarah. Iya. Ini harus musyawarah. Perkenalkan, ini adalah cucu saya kedua. Ya, Zed ya. Ya, ini harus dikenalkan, harus biar senang. Apa? Ini baru bisa jalan 2 hari yang lalu. Doanya mudah-mudahan jadi anak saleh. Iya. Bisa fokus lagi ke sini. Pokoknya kalau beliau datang udahlah, saya juga nggak fokus pengen main-main gitu ya. Karena Pak Rasulullah pernah loh lagi tausiah lagi gini tiba-tiba ada Hasan dan Husain datang sampai turun dari mimbarnya. Memeluknya gitu kan, waduh dipeluknya baru naik lagi. Emang kalau ngelihat cucu itu luar biasa gitu ya. Baru kemarin lagi alhamdulillah doanya juga baru hari Sabtu kemarin cucu ketiga saya lahir, alhamdulillah. Iya, dalam artian alhamdulillah saya sudah punya cucu 3, alhamdulillah. Iya, ada yang sudah punya cucu di sini? Yang usianya belum sampai 50 tahun? Saya belum sampai 50 tahun, alhamdulillah cucu 3, alhamdulillah. Masya Allah, itu dia. Nikmat ya. Kita lanjutkan ya atau kita ulangi?
Ulangi dari assalamualaikum berarti. Tidak ya. Usiku wa iya ya nafsi bitaqwallah dengan kata-kata yang luar biasa. Iya. Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy boleh dikatakan emergency. Emergency kenapa? Kumpul. Siapa yang kumpulnya? Kumpul di mana? Di Darun Nadwa. Biasanya teman-teman, kalau orang-orang berkumpul di Darun Nadwa itu pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy paling menceritakan tentang perdagangan, penyambutan ada tamu, begitulah kenegaraan. Tapi hari itu berkumpul satu judulnya, apa? Menghentikan dakwah Rasulullah. Itu kumpul. Dan ini sudah serius. Dan lebih serius lagi, mereka berkumpul tidak dengan orang-orang terbuka. Tapi hanya pentolannya saja. Mungkin yang berkumpul hanya pimpinan-pimpinan dan semuanya dirahasiakan. Tidak boleh ada yang mendapatkan berita ini. Berarti ini benar-benar sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Rahasia semuanya. Gak boleh ada yang tahu. Kumpul semua secara rahasia. Lagi kumpul begini. Bahkan punten bicaranya pelan-pelan di Darun Nadwa. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang tahu. Pelan-pelan. Tiba-tiba sedang bermusyawarah. Di situ ada Abu Jahal. Di situ ada Abu Lahab. Di situ ada Umayyah bin Khalaf. Itu pimpinan-pimpinan semuanya itu. Lagi berkumpul, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Siapa ini tiba-tiba yang datang? Begitu dibuka, oh ada orang. Dengan mengatakan, siapa kamu? Jawabannya, saya Syekhun Najdi. Saya adalah orang sepuh, orang tua dari Najd. Kelihatan tampangnya dari Najd, pakaiannya dari, kalau Najd itu ya sekarang, kalau dulu Najd itu dataran-dataran tinggi untuk Arab. Ya, bisa dikatakan dataran tinggi tengah-tengah Arab Saudi maksudnya. Seperti Riyadh, itu dulu tuh masuk dalam Najd. Iya, Syekhun Najd. Dan punten, kenapa yang namanya Syekh Najdi itu datang? Ditanya dengan matan, kamu siapa? Saya Syekh Najdi. Ada apa kamu datang ke sini? Saya tahu kalian sedang membicarakan tentang bagaimana untuk menghentikan dakwah Muhammad. Oh, berarti orang ini seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf langsung mengatakan, berarti orang ini sangat pintar. Karena apa? Bisa mengetahui sesuatu yang dirahasiakan. Paling tidak mungkin zamannya, oh ini dukun terkenal lah kira-kira gitu. Iya, bisa mengetahui apa yang, padahal teman-teman tahu siapa Syekh Najdi ini? Ada yang tahu siapa? Ini adalah iblis. Datang ikut musyawarah. Na'udzubillah. Iblis datang untuk memikirkan bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Maka dipersilakan masuk Syekh Najdi ini. Duduk berkumpul. Tiba-tiba pembicaraan sangat dirahasiakan. Apa pembicaraannya? Pertama ada yang ide. Gimana kalau Muhammad ini dipenjarakan? Tangkap, masuk ke penjara, jaga. Tiba-tiba Syekh Najdi mengatakan, iblis ini, jangan. Kenapa? Kalau dipenjarakan, iya, nanti gimana kalau ada orang yang nekat bikin rombongan kecil 10-20 orang lalu menyusup, lalu membongkarnya, lalu apa? Menyelamatkannya. Setelah itu apa? Mereka bawa pergi Muhammad, berarti dia tidak mati. Karena apa? Karena dia dibawa oleh orang-orang dan dibebaskan. Rawan kalau dipenjara bisa kabur. Najdi mengatakan, saya nggak setuju. Mikir lagi apa? Itu si Najdi juga mikir tuh, si iblis juga mikir, apa kira-kira. Tiba-tiba ada ide lagi. Umayyah bin Khalaf, tadi Abu Lahab penjarakan. Umayyah bin Khalaf, jangan dipenjarakan. Apa? Kita bawa ke padang pasir, kita buang di padang pasir. Biar dehidrasi, mati di tengah padang pasir. Najdi mengatakan, oh saya nggak setuju. Kenapa? Bisa jadi dibuang di tempat, memang dibuang di padang pasir. Dan kita nggak tahu. Siapa tahu ada orang yang berlalu dalam perjalanan, akhirnya Muhammad ditolong, hidup juga. Saya nggak setuju. Mikir lagi. Ada ide. Siapa? Abu Jahal. Saya punya ide.
Nah punten, tolong dipahami ini. Di Mekah pada waktu itu, ya, kalau ada kabilah dan kabilah berantem, membunuh, misalnya gini, ini kabilah A, ini kabilah B, tolong dipahami. Iya. Dari kabilah A, ini kabilah B. Kabilah A membunuh kabilah B, satu yang dibunuh. Gitu kan? Dibunuh nih. Maka kabilah A ini yang telah membunuh kabilah B, ya, ini dibunuh nih. Salah satu dibunuh, maka dia ini karena telah membunuh, pikirkan. Satu, bayar diat karena dia telah membunuhnya. Dua, punten, dibunuh lagi orang yang telah membunuhnya. Ataupun dendam, ini datang ke sini untuk berantem, ribut. Bisa jadi begitu, punten ya. Nah lihat, kalau misalnya mengatakan, nih saya bayar diat, dia bilang enggak, saya enggak bayar diat. Kenapa? Saya mau dendam aja. Bagaimana caranya? Mana yang telah membunuh ini? Ini orangnya. Oke, kalau gitu, iya. Ini utus lagi untuk berperang dan bisa jadi duel. Tapi kalau dia ini kabilah mengatakan, pokoknya saya mau diat. Dia bilang saya nggak terima. Dia bilang kalau nggak terima, yuk kita perang. Jadi perang kabilah besar itu. Bisa dipahami ya? Jadi perang kabilah besar ini. Nah, lihat. Jadi kalau ada orang kabilah A membunuh kabilah B atau kabilah A membunuh kabilah C, D, E gitu ya. Maka resikonya adalah kabilah A ini harus bayar apa? Diat. Ini pun kalau dari kabilah B-nya menerima. Kalau kabilah B tidak menerima berarti harus jadi apa? Perang antara kabilah ini. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, lihat Abu Jahal. Kabilah Bani Hashim. Ini adalah Rasulullah. Kabilah dari Bani Hashim. Di Mekah ini lebih daripada 14 kabilah. Maka kata Abu Jahal, kita kumpulkan para pemuda dari 14 kabilah. Emang di Mekah itu paling banyak ya 16 sampai 18 kabilah pada waktu itu. Kita kumpulkan yang paling oke, yang paling baik setiap pemuda dari 14 kabilah. Terus apa? Bekali pedang satu-satu. Setelah itu apa? Lalu bunuh Rasulullah dengan utusan dari 14 kabilah. Kalau nanti darah Rasulullah berceceran dengan 14 kabilah, berarti Rasulullah punten kabilah Bani Hashim ini, apa yang terjadi? Akan harus berperang dengan berapa kabilah? 14 kabilah. Maka dia nggak mungkin memerangi 14 kabilah, pasti dia hanya menerima diat. Bisa dipahami nggak ya? Jadi ini memaksa agar setiap kabilah dari pemudanya dibekali apa? Pedang untuk apa? Membunuh Rasulullah sehingga darah Rasulullah berceceran di setiap kabilah. Kalau darah Rasulullah berceceran dari 14 kabilah, mau Bani Hashim menyerang 14 kabilah? Berat. Kalau cuma satu kabilah mungkin. Kalau dua kabilah juga mungkin. Tapi kalau sudah 14 kabilah, berat. Maka nanti diseret, dipaksa agar kabilah Rasulullah ini tidak berperang. Dan nggak mungkin berperang melawan 14. Paling akan menerima apa? Diat. Bisa dipahami ya? Ini maksudnya. Maka Abu Jahal mengatakan, bunuh Rasulullah atau bunuh Muhammad dengan para pemuda dari setiap kabilah dan berikan setiap pemuda itu pedang masing-masing untuk membunuh siapa? Muhammad. Ketika ide itu keluar, kata iblis, kata syaitan mengatakan, hadza huwa ra'i, hadza huwa ra'i. Ini cocok dengan pendapatku. Ini bagus, ini oke. Saya setuju dengan pendapat ini. Bayangkan, saat itu Abu Jahal lebih pintar daripada iblis. Iya, iblis gak punya ide itu. Jadi sebenarnya subhanallah manusia itu pintar. Kalau diajak jalan baik pintar, diajak jalan buruk juga pintar. Ini iblis bangga dengan pendapat itu. Lah iblis gak punya ide itu, gak punya. Itu ide keluar dari siapa? Abu Jahal. Berarti saat itu membuktikan kalau Abu Jahal lebih cerdas, lebih pintar daripada iblis. Iya, tapi maksudnya adalah lebih keji dan lebih mengerikan idenya daripada iblis. Iblis gak punya ide itu. Ibu bapak tahu, akhirnya tanpa ada lama-lama dieksekusi langsung.
Panggil kabilah. Dan itu secara rahasia. Nggak ada yang tahu, subhanallah. Secara rahasia. Dipanggil dari kabilah ini satu pemuda. Terkumpullah 14 pemuda. Berarti kalau 14 pemuda, berarti dari berapa kabilah? 14 kabilah. Bahkan dalam beberapa riwayat lain, tidak 14 kabilah, 16 kabilah. Bahkan dalam riwayat lain, 18 kabilah. Paling sedikit 14 kabilah. Pegang, ini pedangnya. Siap untuk membunuh Rasulullah. Kapan? Malam itu. Subhanallah. Simpanlah sekarang 14 kabilah. Iya, dengan diwakili setiap kabilah satu pemuda dengan membawa apa? Pedang. Untuk apa pedang ini? Membunuh Rasulullah. Na'udzubillah. Tapi lihat ayat Al-Quran yang telah menggambarkan masalah ini. Al-Quran. Ini adalah surah Al-Anfal ayat 30. Masya Allah. Allah berikan gambarannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini artinya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu wahai Muhammad, untuk menahanmu, untuk tidak berdakwah, menahanmu agar tidak ke kota Madinah, menahanmu agar stop tidak melakukan aktivitas dalam dakwah, untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, kan 3 tadi kan. Intinya untuk apa? Menahan Rasulullah, memenjarakan, atau artinya apa? Mengeluarkanmu, mengusirmu atau membunuhmu. Itu ide 3 ini yang diambil membunuhmu. Dengan cara mengumpulkan apa? Setiap kabilah satu pemuda. Untuk apa? Membunuh Rasulullah agar darah Rasulullah berceceran di 14 kabilah. Lalu Allah kata, mereka membuat tipu daya. Dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Langsung dibocorkan rahasia oleh Allah. Ya Rasulullah, hijrah sekarang, tinggalkan Mekah. Mereka sedang bermusyawarah, mereka sedang menyiapkan para pemuda. Allah sudah tugaskan keluar dari kota Mekah ya Rasulullah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, Al-Amin. Pernah mendengar nama Al-Amin? Apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Rasulullah ini dapat dipercaya. Hebat ya. Saking dapat dipercaya, musuhnya aja percaya kalau Rasulullah ini dapat dipercaya. Musuhnya Rasulullah yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka percaya kalau Rasulullah itu dapat dipercaya. Apa buktinya? Banyak yang menitipkan barang, harta kepada Rasulullah. Nitipin apa? Banyak yang menitipkan. Contoh, ini padahal dalam syariat Islam, ibu bapak, kalau mau umroh atau mau haji atau mau perjalanan agak jauh, itu sunnah untuk berwasiat, Bu Pak. Wasiat. Kalau ada apa-apa terhadap kita, anak sudah tahu wasiatnya apa. Paling enggak lah kalau mau umroh sudah wasiat, saya berwasiat bla bla bla. Lalu wasiat ini titipkan kepada orang yang dipercaya. Andai selamat dari umroh, selamat dari haji, wasiat ini diapa? Diambil lagi. Tapi kalau kita wafat dalam perjalanan, anak-anak gak kebingungan. Kenapa? Bapakmu dulu meninggalkan wasiat di om, di tante. Ini wasiatnya. Silahkan kalian baca. Udah diwasiatkan. Dan ini bagian daripada manasik. Orang manasik haji, manasik umroh kadang-kadang untuk wasiat tidak pernah dibahas. Padahal ini penting. Bagian daripada manasik haji itu wasiat kepada keluarga. Banyak gak orang yang umroh meninggal? Ada gak? Ada gak orang yang haji meninggal? Ada gak? Maka kalau seandainya orang yang berhaji, berumroh, tolong tulis wasiatnya. Apa wasiatnya? Wasiat apa dan apa. Tapi ingat, kalau menulis wasiat jangan tiba-tiba tolong motor bagiin, mobil bagiin. Bukan itu dulu wasiatnya. Wasiat ingat rumah ini kalau bapak mama jangan dijual. Karena apa? Karena ngontrak. Bukan begitu. Ya, tapi maksud saya wasiatnya itu adalah apa?
Aku berwasiat kepada anak-anakku fulana. Sebutkan. 1, jangan tinggalkan syariat Islam sampai engkau meninggal dunia. Mama bapak tidak ridho kalau engkau menjadi murtad. Wasiat kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan saum Ramadan. Jangan tinggalkan zakat. Jangan tinggalkan apalagi haji. Jika engkau mampu berangkatlah haji. Dan mama bapak berdoa semoga engkau bisa melaksanakan haji dan umrah. Baru setelah itu disampaikan. Misalnya saling menyayangi di antara kalian. Misalnya disampaikan lagi. Alhamdulillah mama bapak diberikan amanah. Ada rumah, ada ini. Maka tolong bagikan secara hukum syariat Islam waris yang benar sesuai dengan hukum syariat. Sampaikan di situ. Berangkat umrah. Kalau sudah perjalanan itu kembali lagi, ambil lagi wasiat itu. Tapi punten, ibu bapak akan menyimpan wasiat ini kepada orang yang dipercaya apa tidak? Pasti dipercaya. Yang enggak banyak omong. Begitu pergi langsung dia, tahu enggak dia tuh ada di saya itu, wasiatnya ada di saya itu. Ada, dia ngomong, enggak usah ada yang tahu. Kenapa? Maka cari orang yang benar-benar apa? Rapi, enggak pernah banyak bicara, amanah. Tahu bunda, teman-teman semuanya, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Padahal mereka tidak beriman, tapi mereka percaya kepada Rasulullah kalau Rasulullah itu menjaga amanah, dititipkan ke Rasulullah. Bahkan nitipnya itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi apa? Ini ya Rasulullah atau ya Muhammad aku titip ya, ini adalah emas, ini untuk ini, semua dititipkan. Pada orang-orang kafir itu. Lihat teman-teman, kita lanjutkan. Padahal Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mana? Meninggalkan apa? Makkah. Tapi Rasulullah mengatakan, oh ini amanah ini. Ini amanah harus saya kembalikan. Minimal kalau saya sudah berangkat, amanah ini sudah saya berikan kepada orang yang saya percaya untuk mengembalikan amanah itu. Karena saya harus pergi Rasulullah. Maka dipanggillah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini alasannya kenapa Ali bin Abi Thalib harus tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Tidak dipanggil, Ali sini, tidur di sini ya. Enggak. Tapi sebelumnya Pak Ali, kenapa? Enggak dibilang dengan mengatakan, saya mau hijrah. Enggak, kenapa? Lihat. Seperti mereka merahasiakan untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah merahasiakan pemberangkatan hijrah. Ali bin Abi Thalib enggak tahu. Ali kemari. Iya, saya ingin memberikan kepadamu amanah dan tolong amanah ini nanti berikan kepada orang-orang yang berhaknya. Siap ya Rasulullah. Ali nggak bertanya dengan mana, emangnya kenapa ya Rasulullah mau hijrah sekarang ya? Apa kapan? Nggak kepo juga. Udahlah. Perintah Rasulullah ya udah jalankan. Siap ya Rasulullah. Bagaimana? Ini Ali untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Tahu teman-teman, saat Rasulullah membagikan fulan, 14 pemuda datang. Datang ke rumah Rasulullah. Ngintip. Oh ada. Tapi tidak sendiri. Ada siapa? Ali. Dan punten, yang 14 orang itu musyawarah. Kalau kita langsung masuk, kita serang, pasti Ali akan melawan. Kalau Ali pasti melawan, otomatis kita pun akan membunuh siapa? Ali. Perintah kita hanya membunuh Rasulullah. Kalau membunuh Ali nanti keluar daripada perintah. Jadi kalau perintahnya begitu ya begitu. Apa kata 14 pemuda? Tunggu aja sampai Ali keluar. Tunggu sampai Ali keluar. Kalau Ali keluar aman. Kita langsung masuk ke rumah Rasulullah atau ke rumah Muhammad dan kita bunuh Muhammad. Sepakat. 14 orang itu nunggu di luar. 14 orang itu nunggu di luar. Subhanallah. Nunggu di luar 14 orang itu. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW, Masya Allah, tetap dengan Ali bin Abi Thalib begini. Dan ketika Rasulullah selesai, Rasulullah keluar melihat 14 pemuda sudah siap dengan pedangnya. Apa kata Rasulullah? Ali, di luar sudah ada yang menunggu. 14 pemuda dengan pedangnya siap untuk menerkam.
Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa mal hal ya Rasulullah. Terus apa yang harus kita lakukan? Rasulullah katakan, Ali, kamu mau tidur di tempat tidurku? Ali bin Abi Thalib tahu ini resikonya apa? Resikonya apa? Wafat. Cuma 2 pilihannya. Kalau nggak wafat mati. Ya, yang ada pilihan lagi Bunda. Itu cuma teman-teman cuma 2 pilihannya. Karena harus tidur di tempat tidur Rasulullah. Bahkan dalam hadisnya mengatakan, Ali tidur di tempat kasurku, lalu gunakan selimut mukhadram atau hadrami yang aku punya, kamu bawa, kamu tidur dan tutupi. Iya. Ali bin Abi Thalib tahu resikonya ini adalah wafat. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan di Madinah, mengatakan, Ana awwalul fida fil Islam. Ana awwalul fida fil Islam. Aku adalah orang yang pertama kali siap menjaga Rasulullah dengan nyawaku. Aku adalah orang yang pertama kali menjaga Rasulullah dan apa? Imbalannya adalah nyawaku. Nyawaku sebagai tamengnya. Aku adalah orang yang berani berkorban untuk Rasulullah dengan nyawaku. Kata Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib tanpa ragu tertidur. Tahu teman-teman? Apakah Ali tertidur? Asli tertidur. Saking apanya? Tenang hatinya. Kalau kita digituin tidur gak kira-kira? Boro-boro udah deg. Tapi Nabi tidur. Aslinya yang tertidur. Kenapa? Ketenangan hati itu luar biasa. Hati tenang itu nyaman. Apapun yang terjadi, kiri, kanan, suasana, apapun. Kalau hati tenang, nyaman. Fadkuruni adkurukum. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ingat, saya selalu mengatakan begini. Ini penting buat teman-teman. Jangan dilupakan apa yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, yang paling ditakuti oleh kita itu bukan sakaratul maut. Bukan sakaratul maut. Tapi ya bimaki sakaratul maut pan mengerikan. Sakitnya bagaimana, sampai beberapa ayat, sampai kata-kata Rasulullah, innalil mautala sakarat. Iya, tapi bukan sakaratul maut yang paling ditakuti oleh kita. Alam kubur ya, gelap, himpitan, sumpah. Bukan alam kubur yang paling ditakuti oleh kita. Oh alam mahsyar ya, alam mahsyar ya. Bukan alam mahsyar yang ditakuti oleh kita. Oh pasti hisab ini, bukan yaumul hisab yang ditakuti oleh kita. Oh berarti timbangan, mizan. Bukan yaumul mizan yang ditakuti oleh kita. Oh berarti jembatan itu ya, sirat yang ditakuti. Bukan itu. Tahu teman-teman apa yang ditakuti oleh kita? Yang ditakuti oleh kita adalah jika Allah melupakan kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, itu yang ditakuti. Kalau Allah tidak melupakan kita saat sakaratul maut, Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Di alam barzah, kalau Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Di alam mahsyar, kalau Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Di yaumul hisab, di yaumul mizan, di sirat, kalau Allah bersama kita, apa yang ditakuti? Maka kalau teman-teman punya Allah dalam hati, teman-teman memiliki segala-galanya. Tapi jika teman-teman tidak punya Allah, maka kehilangan Allah, maka teman-teman kehilangan segala-galanya. Ali bin Abi Thalib karena ada Allah di hatinya, maka tenang. Karena memiliki segala-galanya. Kadang-kadang kita pengen itu, pengen ini, pengen lupa kepada siapa pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Allah, maka miliki Allah di dalam hati, Anda memiliki segala-galanya. Tapi jika kehilangan Allah, berarti Anda kehilangan segala-galanya. Itu pegang baik-baik. Ali bin Abi Thalib tertidur. Nyenyak, iya. Rasulullah keluar, ini para pemuda sudah siap dengan pedangnya. Teman-teman begitu keluar Ali bin Abi Thalibnya tertidur, Rasulullah keluar, apa yang dikatakan Rasulullah? Semua hafal ayatnya, ada dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Subhanallah, ini sambil keluar, sambil dibuka pintunya. Subhanallah, sambil dibuka pintunya, Rasulullah katakan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ayatnya itu. Allah jadikan min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Allah jadikan penghalang di depan, penghalang di belakang. Jadi gak bisa kelihatan apa-apa walaupun matanya melotot, gak kelihatan. Sadda.
sad. Fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Mereka butakan matanya. Tidak concern matanya. Enggak bisa ngelihat apa-apa. Tapi mereka tidak tidur, pegang pedang begini. Matanya melotot ke pintu. Tapi melotot aja. Enggak kelihatan Rasulullah lewat. Enggak nyadar. Bahkan Rasulullah ingin membuktikan kekuatan yang ada. Masya Allah, iya. Langsung. Ada apa? Jadi subhanallah dengan mengatakan ucapannya. Ya, fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Iya. Tuh, Abah. Punten. Jadi subhanallah apa yang didapatkannya? Fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Langsung matanya apa? Duta. Ini Rasulullah sampai bilang gini. Rasulullah katakan apa? Turun. Di bawah kan padang pasir ya. Rasulullah bawa pasir di sini. Setelah itu sambil lewat ditaruh satu-satu. Taruh satu-satu. Taruh satu-satu. Taruh satu-satu. Dan dia bengong aja semuanya. Fa'aghsyaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini bapaknya masih kecil ya. Ada anak punya anak, nah itulah dia. Saya juga dulu menikah di usia 20 tahun, mau menjelang 20 tahun. Uminya Maki waktu itu mau menjelang 19 tahun. Ibu-ibu punten, sekarang kalau ibu-ibu punya anak perempuan, tujuannya itu, ini pendapat saya, punten tanpa merasa hormat. Ibu kalau punya anak perempuan, jangan difokuskan untuk kuliahnya setinggi apa, kerjaannya harus di mana, jangan fokus itu dulu. Fokuskan nunggu ada laki-laki yang soleh melamar. Sambil menunggu laki-laki soleh yang melamar, silahkan sekolahkan anaknya. Silahkan kuliahkan anaknya. Silahkan mau bekerjakan, tapi fokusnya aja nunggu laki-laki yang soleh melamar. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadisnya begitu kan. Kalau ada laki-laki yang baik, dzu din, dzu khuluq. Laki-laki itu agamanya baik, akhlaknya baik, melamar kepada putrimu, fazawwiju, segera nikahkan. Tapi juga bukan sembarang laki-laki. Lihat agamanya, ternyata bukan hanya agamanya, dzu din, dzu khuluq, agamanya baik dan akhlaknya baik. Jangan sampai begitu datang, tunggu ya kalau udah kuliahnya selesai, punten ya. Tunggu ya kalau seandainya sudah S2, punten. Kalau ditolak laki-laki baik itu, Rasulullah bilang apa? Tunggu, musibah, bencana datang ke keluarga itu juga termasuk kepada putrinya. Maka kalau sudah putri ini sudah kuliah atau mulainya, langsung katakan, ini lagi nunggu orang yang melamar. Tapi laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh. Kalau ada, gak usah dilama-lama bunda. Gak usah dilama-lama, bismillah, kerjakan. Tapi bagaimana? Insya Allah, Allah berikan rizkinya. Itu gambaran. Anak saya yang barusan itu, selesai SMA, dua-duanya ketemu, saya datang ke bapaknya. Kebetulan bapaknya istrinya Mulki namanya, itu punya pesantren Al-Jarnuziyah, hafal Quran, tahfidz Quran di pesantren yang ada di Tasikmalaya. Saya datang ke orang tuanya. Kang begini. Saya punya program begini. Ya karena beliau Masya Allah seorang ulama, seorang alim. Setuju Abi Maki, setuju. Ayo bismillah. Selesai SMA ketemu hari itu akad, hari itu khitbah, hari itu akad. Subhanallah, kenapa? Selama lama kalau itu jalan. Itu begitu duduk berduaan aja masih ingat didudukin berdua di mobil itu, dua-duanya pada diam aja. Saya pegang tangannya, saya satuin gini, saya satuin begini, lepas lagi. Sekarang alhamdulillah ada anaknya. jadi saya hanya ingin menyampaikan punten untuk anak perempuan terutama. Iya, bukan apa-apa. Tujuannya itu Masya Allah, bagus sekolah tinggi, tapi hakikatnya untuk anak itu kan. Untuk anak. Pendidikan anak itu luar biasa. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Menurut dari beberapa sahabat, kawan yang terjadi untuk sampai saat ini. Kalau ada laki-laki yang soleh, dzudin, dzuhuluk, bismillah. Iya. Bagaimana caranya? Ya selagi orang tua masih ada, dalam artian mampu, bismillah. Kenapa? Ya itu dia. Malah kemarin kita kumpul dengan para asatid, ada seorang ustadz bilang gini. Ada anaknya datang ke ibu bapaknya. Pak, Mah, insya Allah nih, kalau untuk sudah menikah, kedewasaannya beda. Nanti aja lihat. Dia bilang, Pak, Mah, Mama, Bapak ngizinin saya zina apa ngizinin saya nikah? Kaget itu.
Bapaknya, hah, kenapa kamu nanya gitu? Saya udah gak tahan. Kenapa? Usia saya sudah hampir 30 tahun mah. Iya. Izinin saya nikah apa izinin saya zina? Subhanallah. Ini jelek sekali pertanyaannya. Iya. Ibunya mengatakan, memang sudah ada calonnya. Dia bilang mengatakan, mama bapak kira-kira sudah ada belum? Buat saya belum, saya carikan. Apa mama cari, bapak cari atau saya? Dia bilang, ayo kita cari sama-sama. Dapat. Setelah itu apa? Satu pemikiran, satu fikrah. Iya. Kenapa? Masya Allah, indah. Kalau sudah orang berkeluarga saling menjaga. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang. Yang belum sekolah atau masih SMA atau kuliah pun. Beratnya sekarang dengan ada medsos teman-teman. Soalnya orang tua yang sekarang punya anak. Medsos itu sudah gak ada batasannya. Kemana aja bisa masuk. Termasuk hal-hal yang ditakutkan oleh kita. Simpan dulu itu ya. Tadi jadi mampirnya terlalu jauh ya. Kita balik lagi. Kemana tadi? Ali bin Abi Thalib. Keluar. Begitu keluar, mereka sadar, kaget. Kita tertidur gak? Kita tertidur gak? Mereka, enggak lah, masa tertidur berdiri? Iya. Masa tertidur? Iya, enggak tertidur kan? Enggak. Begitu, ini apa ini? Kok ada debu? Yang lain, oh iya saya juga ada debu. Membuktikan kalau benar-benar fa'agsyainahum. Fa'agsyainahum. Artinya tertutup, kayak pingsan. Kayak gak nyadar dalam sejenak. Ada debu ya? Ya ada debu. Kok ada debu ya? Ada debu, iya. Mereka katakan, udah gak usah pikirin apa-apa. Masuk sekarang. Ayo, intip, dilihat. Ah, syukur. Kenapa? Muhammad masih tidur. Berarti Ali sudah keluar. Ayo kita disergap saja. Didobrak pintunya. Begitu masuk pintunya, orang Arab ini kehati-hatiannya luar biasa perintah ini. Pengen dilihat dulu. Benarkah ini adalah Rasulullah atau Muhammad atau bukan? Sudah siap? Semua pedang sudah siap. Tarik. Apa namanya? Selimutnya. Begitu ditarik selimut. Sudah siap dihadang. Ali dalamnya. Hebat ya. Orang ini betapa patuhnya terhadap perintah atasan. Yang dibunuh siapa? Muhammad. Tapi begitu nongol Ali. Tarik pedang, jangan. Kenapa? Ini kita sudah melanggar perintah. Kenapa? Yang ada kita nanti dibentak. Yang ada kita nanti dimarahin karena disuruh nemu Muhammad. Muhammad nggak ada, kenapa harus membunuh Ali? Ditanya, Muhammad mana? Muhammad mana? Dengan pedangnya. Ali tahu nggak Muhammad kemana? Rasulullah nggak tahu. Nggak tahu. Memang Rasulullah cuma mau keluar dan nggak dikasih tahu kemana-mana. Nah, ada yang tahu kemana Rasulullah pergi? Kepada siapa? Ke Madinah, tapi tidak sendiri. Siapa yang menemani? Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu, di waktu yang tidak pantas untuk bertamu, datanglah ke rumah Abu Bakar. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Dibuka oleh Abu Bakar, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada apa malam-malam seperti ini? Rasulullah begitu masuk bertanya, apakah ada orang di rumah ini? Apakah ada orang di rumah ini? Jawabannya, tidak ada. Ya Rasulullah, cuman ada Asma dan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Sini aku bisikan kepadamu. Apa? Dekat Abu Bakar. Rasulullah kata, udzinali bil hijrah. Aku diizinkan oleh Allah untuk berhijrah saat ini. Seperti orang kafir menutup rapat siasat untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah pun merapatkan rahasianya agar tidak ada orang yang tahu hari itu, malam itu hijrah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah. Allah gampang menipu mereka. Dan tidak ada yang lebih dahsyat daripada tipu daya yang Allah lakukan. Untuk siapa? Orang-orang kafir. Kata Abu Bakar sambil meneteskan air mata, as-suhbah ya Rasulullah. Apa arti as-suhbah ya Rasulullah? Sebentar saya akan bahas. Teman-teman, ketika orang Makkah udah ke Madinah, Abu Bakar izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izin saya besok mau hijrah ke Madinah. Jawabannya, jangan dulu Abu Bakar, tunggu ya. Siapa tahu nanti ada teman yang menemanimu berhijrah.
Jadi jangan ya Rasulullah, jangan dulu, nanti. Kapan? Tunggu aja nanti. Beberapa hari datang lagi, ya Rasulullah izinkan saya mau hijrah. Kata Rasulullah, jangan dulu, nanti ya. La'allallahu yaj'alu laka sahiba. Mudah-mudahan nanti kamu hijrah, ada orang yang bersamamu. Baik ya Rasulullah. Abu Bakar, simpan baik-baik. Abu Bakar As-Siddiq sangat kuat imannya. Saat Rasulullah katakan, jangan dulu Abu Bakar, mudah-mudahan ada orang yang menemanimu saat engkau berhijrah. Kata-kata Rasulullah ini langsung ditangkap oleh Abu Bakar. Kalau dirinya akan hijrah tidak sendiri, tapi ada yang menemaninya. Maka Abu Bakar berdoa saat itu, ya Allah, mudah-mudahan orang yang bersamaku hijrah itu adalah siapa? Rasulullah. Betapa yakinnya kalau Abu Bakar hijrah itu ada temannya. Tapi Abu Bakar tidak tahu siapa yang akan menemaninya. Hanya hatinya berharap yang menemaninya itu siapa? Rasulullah. Maka begitu dengan mengatakan ucapannya, aku diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar menjawab, as-suhbah ya Rasulullah. Aku yang menemanimu ya Rasulullah. Abu Bakar bertanya, aku yang menemani ya Rasulullah. Rasulullah jawab, as-suhbah ya Abu Bakar. Ya, kamu yang akan menemaniku ya Abu Bakar. Nangis Abu Bakar saking gembiranya. Maka kata Rasulullah mengatakan, sekarang Abu Bakar berangkat. Kata Abu Bakar, baik ya Rasulullah. Begitu diperlihatkan, kami telah siapkan 2 unta. Betapa yakinnya ada orang yang akan menemaninya. Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta. Kamu sudah siapkan 2 unta Abu Bakar? Iya. Kok bisa? Karena saya yakin ketika engkau mengatakan ada orang yang akan menemanimu. Dan itu adalah keyakinan. Hanya berharap adalah temannya adalah engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, berapa ini Abu Bakar? Tidak, ini adalah hadiah dariku. Kata Rasulullah, tidak, ini hijrah. Saya ingin mendapatkan pahala hijrah sempurna. Bal bithaman, dengan harga. Dibayar oleh Rasulullah dan berangkatlah berdua. Subhanallah. Ternyata berangkatnya kemana dulu? Jabal mana? Jabal Sur. Berangkat ke Jabal Sur. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar bingung dengan perjalanan ke Jabal Sur? Tidak, karena iman yang ada. Madinah ke sini, Jabal Sur ke sana. Kalau mau Jabal Sur ke kanan, Madinah ke kiri. Abu Bakar tahu nggak jalan ke Madinah kemana? Tahu. Tapi begitu ke kanan, Abu Bakar nggak bilang, punten ya Rasulullah, mungkin kau lupa ini malam-malam masih linglung, Madinah sebelah sana. Enggak. Kenapa? Sami'na wa ata'na, ini Rasulullah pasti benar apa yang dibawa. Tahu-taunya udah ke kanan naik gunung lagi. Abu Bakar akan nanya, mengatakan yang pantas. Ya Rasul, ini mau ke Madinah apa mendaki nih? Mau ke Madinah apa mau ke gunung nih? Enggak nanya Abu Bakar, sami'na wa ata'na, jalan. Maka para ulama para ulama ya, banyak menyatakan saat itu Abu Bakar ketaatan kepada Rasulullah di atas kehebatannya, tingkatan ketaatan Musa alaihissalam kepada Khidir. Musa nanyanya ke Khidir. Coba lihat dalam suratul Kahfi. Semua sudah tahu kan kisahnya kan. Kenapa kamu hancurin itu perahu? Kenapa kamu bunuh anak laki-laki? Kenapa kamu banyak bertanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Tapi Abu Bakar dengan keyakinannya menyatakan, sami'na wa ata'na, mau kemana silahkan. Naiklah Rasulullah di mana? Di Jabal Tsur. Apakah ada orang mengejar? Ada. Pertanyaannya, selama berapa hari Rasulullah di Jabal Tsur? 1 itu. Lebih daripada 2 hari? Lebih. Terus siapa yang kasih makan? Terus siapa yang menghapus jejak dalam perjalanan? Terus siapa yang memberikan kabar orang-orang Mekah situasinya ke Jabal Tsur? Ada 4 hal yang perlu kita ketahui selama Rasulullah sembunyi di Jabal Tsur. Ulangi lagi, ada 4 hal yang harus kita ketahui selama Rasulullah tinggal di Jabal Tsur. 4 kepentingan yang luar biasa yang harus kita ketahui selama Rasulullah tinggal di Jabal Tsur. Apa yang 4 ini? Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Iya,
Jadi bulan depan kita mengetahui ada 4 hal yang harus kita ketahui selama di Jabal Sur. Ini belum berangkat kemana ini? Belum ke Madinah, 4 hal. Lalu situasi apa yang terjadi di kota Mekah ketika kehilangan Rasulullah? Hebohnya luar biasa. Kemana Muhammad? Hilang. Sampai ada peraturan. Man ya'ti bi Muhammadin hayyan aw mayyitan falahu mi'atu naqah. Kalau yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka dikasih upah. Apa upahnya? 100 ekor unta. Baru para perompak, para perampok keluar semuanya. Nyari Nabi Muhammad karena bernilai berapa? 100 ekor unta. Nanti kita bahas insya Allah bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ada pertanyaan yang sudah disiapkan? Biasanya ada. Iya, silakan sebelum ditutup. Allah ibarik fiik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Abi atas penjelasannya. Masya Allah, jadi makin penasaran Bi. Oke, alhamdulillah ada 2 pertanyaan Abi. Silahkan. Yang pertama, bagaimana Sayyidina Khadijah mengandung, melahirkan anak-anak beliau dan pola asuh beliau agar kami dapat meneladaninya. Amalan apa saja yang beliau lakukan selama menjadi ibu? Terima kasih. Iya, Masya Allah, tabarakallah, ini pendek pertanyaannya tapi panjang sekali jawabannya sebenarnya. Tapi saya persingkat saja dalam poin-poin penting. Siti Khadijah, Masya Allah, tabarakallah, mengandung. Kalau dilihat Rasulullah ini dari Siti Khadijah punya anak 2 laki-laki tapi wafat dua-duanya. Putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah ada 4. Punten ya, berarti semuanya kalau dikatakan 4 tambah 2 jadi berapa? 6. Rasulullah punya putra 2, putri 4 dari Siti Khadijah. Melahirkan, Masya Allah, normal dalam artian penuh dengan harapan besar. Dengan tujuan agar putra putrinya itu mendampingi dirinya dan Rasulullah di masa yang akan datang. Itu yang difikirkan. Siti Khadijah menginginkan agar dia punya usia kedua setelah usia pertamanya wafat. Karena yang namanya usia, ada usia secara angka di dunia dan ada usia secara amalan. Boleh jadi angka kita 40 tahun, 50 tahun, tapi amalan kita bisa sampai hari kiamat. Usia kita panjang. Lalu bagaimana caranya Siti Khadijah membesarkan putra putrinya? Pastinya didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sekarang sudah gambarkan dalam hadisnya. Iya, detail, iya. Seperti halnya dengan mengatakan, punten kalimatnya, alimu, punten. Dengan ajarkan anak ini yang pertama kali, kenalkan dengan sang pencipta. Maksudnya siapa? Allah. Dalam urusan apa? Mulailah disiplin dengan urusan sholat. Ini ya hasil daripada saripati apa yang dilakukan Rasulullah dan Siti Khadijah kepada putra putrinya. Iya, walaupun pada waktu itu Rasulullah punya 4 putri, lalu punya 2 putra. Pada waktu itu Rasulullah sudah angkat jadi nabi apa belum? Belum. Di usia Rasulullah 40 tahun, iya, menjadi nabi. Ini 4 perempuannya itu 4 putrinya itu sudah besar. Tapi yang diajarkan dari awal bagaimana cara dekat dengan Allah, cara untuk bersyukur dalam akhlak yang baik. Itu gambarannya. Jadi kalau mengatakan punya anak saya harus bagaimana caranya, jadikan anak ini sebagai usia kedua kita. Lalu yang keduanya apa yang harus dilakukan, dekatkan dengan Allah. Caranya apa? Caranya selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan. Itu mungkin singkatnya. Iya, karena ini adalah bagian daripada tata cara membesarkan zuriyah kita. Dan yang terpenting lagi, punten, 2 poin saya sampaikan. Pertama, sirami anak-anak itu dengan doa. Yang kedua, tidak ada istilah bosan di dalam memperingati anak. Ataupun apa? Menjaga anak, menasihati anak. Nggak ada bosan. Makanya ada kata-kata para ulama, sebenarnya tidak ada anak yang bandel. Sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu adalah orang tua yang bosan dalam menasihati. Yang ada tuh orang tua yang putus asa dalam menasihati. Itulah gambarkannya. Itu hasil saripati dari apa yang Rasulullah sampaikan tentang bagaimana pendidikan anak. Inilah tentang Siti Khadijah. Yang mana buktinya mencetak seorang Sayyidatun Nisaul Alamin. Ada 4
wanita ahli sorga, pimpinannya, ratunya, penghuni sorga. Wanita, ratunya di atas ratu bidadari. Ratu penghuni sorga. Subhanallah. Siapa? Pertama siapa? Kalau dari zamannya, Asia. Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Lalu yang kedua siapa? Maryam. Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Selanjutnya Khadijah. Selanjutnya siapa lagi? Fatimah. Fatimah itu putrinya siapa? Putrinya Siti Khadijah. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Aisyah di mana? Ada yang bertanya gitu enggak? Kalau enggak bertanya udah enggak usah dijawab. Aisyah di mana? Mungkin ada yang nanya kan Aisyah di mana? Mau tahu jawabannya Aisyah di mana? Gini punten. 2 menit izin saya sampaikan mengikuti dari pertanyaan tadi. 4 ya. Aisyah di mana? Aisyah di mana? Jawabannya adalah subhanallah. Gambaran yang luar biasa. Kata-kata ini dalam hadis Rasulullah. Ingat, Rasulullah itu kalau disuguhi makanan oleh para sahabat, kalau ada makanan ini, ada makanan ini, ada makanan ini, Rasulullah langsung fokus kepada satu makanan yang paling disukai Rasulullah, namanya sarid. Sarid. As-sarid, sarid itu kalau digambarkan mungkin sop daging lah. Daging ya, yang ada sayurannya, yang ada kuahnya. Sop kalau di kita kan, itu kesenangan Rasulullah itu. Itu kesenangan Rasulullah sarid ini. Ya, mau kuahnya jadi liket, mau kuahnya encer, pokoknya itu Rasulullah suka. Daging, lalu ada apa? Kuahnya, lalu ada sayurannya, itu sarid. Rasulullah kalau lagi makan, ada apa, kalau melihat sarid, ini yang diambil. Semua para sahabat tahu kalau sarid ini makanan favorit Rasulullah. Lalu kata Rasulullah mengatakan, Aisyah bagiku bagaikan sarid di antara semua makanan. Bisa dipahami gak kira-kira? Aisyah itu bagaikan apa? Sarid di antara semua makanan. Berarti Aisyah punya di tempat hati Rasulullah sendiri. Jadi kalau ditanyakan mengatakan secara urusan sorganya, ketika dia katakan ini adalah Asia, ini adalah Maryam, ini adalah Khadijah, ini adalah punten Fatimah radhiyallahu anhum jami'an. Ketika matan mana Aisyah? Aisyah itu seperti sarid di sekeliling makanan. Seakan-akan dengan mengatakan punya hati tersendiri untuk Siti Aisyah. Itu gambarannya. Jadi kalau digambarkan para ulama, Siti Aisyah punya tempat tersendiri bagi Rasulullah. Itu gambarannya. Jadi kalau dikatakan semuanya jadi mulia. Jadi kalau dikatakan seperti apa pendidikannya, syukur, dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan akhlak yang baik, terutama akhlak yang namanya kepada Allah dan kepada orang tua. Ini mungkin gambarannya, singkatnya. Iya, silakan keduanya. Baik, insyaallah. Singkat tapi breakdownnya banyak nih Bi. Menjadikan anak kita lanjutan keduanya dari kita, dari seorang ibu gitu. Oke, kemudian yang kedua Bi, terkait hijrah, bagaimana kita bisa memulai hijrah menjadi versi terbaik dan tetap bisa istiqomah dan tidak mudah terpengaruh terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Iya, subhanallah, cara hijrah, simpan. Penting sekali. Kata-kata hijrah ini sudah sangat masyhur. Tapi yang pertama, hijrah diawali karena Allah. Saya hijrah karena Allah. Kenapa penting saya katakan hijrah karena Allah? Kalau hijrah karena golongan, kalau hijrah karena komunitas, kalau hijrah karena sesuatu yang ada di dalamnya, maka akan menganggap tempat hijrahku terbaik dan terbenar. Dan hijrah selainku adalah salah. Kalau bukan karena Allah. Apa efeknya? Makin banyak orang yang berhijrah, belajar syariat Islam. Jujur, makin banyak persatuan apa perpecahan? Kenapa? Satu jawabannya. Takutnya hijrahnya bukan karena Allah. Tapi hijrahnya karena golongan. Hijrahnya karena bendera. Hijrahnya karena komunitasnya. Kalau sudah hijrah karena komunitasnya, pastikan komunitasku yang paling benar. Tempat kajianku yang paling sahih. Tempat
hadir di mana aku belajar, ini yang paling benar. Itu kalau hijrahnya karena komunitas. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, apa yang dia dapatkan? Saya belajar di sini, ambil. Saya belajar di sini, aman. Saya belajar di sini, semua ambil. Karena apa? Tidak ada satu guru pun yang ingin mencelakakan siapa? Santrinya, tidak ada. Tapi terkadang kita niat hijrahnya keliru bukan karena Allah, itu yang menjadikan perpecahan ada. Jadi pertama, hijrah karena Allah. Yang kedua, tolong hijrahnya bersama dengan ilmunya. Pelajari ilmunya. Ilmunya itu. Oh, saya akan menggunakan hijab. Memangnya kenapa ya? Perempuan ini. Oh, ternyata wajib. Oh, ternyata ini. Oh, saya akan tinggalkan riba. Oh, ternyata bahayanya gini. Oh, saya tinggalkan judi. Ternyata ini. Jadi hijrah yang kedua ada ilmunya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah saling apa? Menasihati. Nasihat, nasihat, nasihat. Nomor tiganya. Nomor empatnya, punten, doa kepada Allah. Ya Allah, kokohkan aku dan kuatkan aku untuk memegang syariat-Mu. Bukan hanya sekedar itu. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa. Tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan kami kemampuan untuk menjalankan yang hak. Tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan jauhkan kami daripada kebatilan itu. Itu gambarannya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Baik, Masya Allah, itu adalah 2 pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah dikirimkan kepada kami. Masya Allah, teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh disampaikan kepada panitia. Nanti insya Allah nanti kita akan jawab dari Ustadz Abi Maki, akan dijawab di episode selanjutnya di Story of the Universe.